Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar salah satu tema yang sangat menarik pada bab 4 kelas 8, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Ya, kita umat Islam meyakini bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Tetapi hal itu tidaklah cukup, maka darinya itu kita lebih ingin mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan apa? Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan sholat sunnah. Bukan mengetahui sholat sunnah, tetapi mengamalkannya. Baik ananda sekalian, kita awali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, materi kita adalah tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ya, apa itu sholat sunnah, apa itu berjamaah, dan apa itu munfarid? Insya Allah akan kita bahas satu persatu pada pertemuan kita kali ini. Baik ananda sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita pahami bersama, dikarenakan salah satu cara atau jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami dan melaksanakan apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, kita pahami dulu peta konsep yang ada. Ya, di sini sholat sunnah, ya, sholat itu berdasarkan hukumnya itu terbagi dua. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Pada kesempatan kali ini kita mengkhusus kepada sholat sunnah. Sementara sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Ada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, ada sholat sunnah yang dilaksanakan munfarid atau sendiri-sendiri, dan ada juga sholat sunnah yang boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh pula dilaksanakan secara munfarid. Namun pada kesempatan kali ini insyaallah kita hanya belajar di sini macam-macam dan ketentuan sholat sunnah berjamaah, kemudian tata cara dan prakteknya, ya. Itu yang akan kita fokuskan pada hari ini. Maka darinya itu kita lanjut saja, ya. Mari renungkan. Ini ada pada halaman 56, ya. Marilah kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan sholat wajib dengan benar dan sempurna? Ini menjadi pertanyaan tegas kepada kita semua yang mengaku diri kita ini adalah orang Islam, tetapi ternyata kita masih sering dan lalai meninggalkan sholat 5 waktu itu. Ananda sekalian, saya kembali mengingatkan bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Maka darinya itu kita harus mempersiapkan diri, karena kita tidak mengetahui kapan Allah akan memanggil kita. Karena yang namanya kematian tidak memandang usia, tidak memandang sehat sakitnya, tetapi sewaktu-waktu ketika Allah ingin
ngambil hak miliknya, yaitu nyawa kita, maka segera itu pula Allah akan mencabutnya. Maka darinya itu ananda sekalian, ketika sholat kita tidaklah beres, maka bencana terbesarlah pada diri kita. Kenapa? Karena itu nanti akan dipertanyakan, ya. Apalagi ketika sholat kita tidak beres, ya, Rasulullah mengatakan, fa'in saluhat saluhasairun amali, ketika sholatnya bagus, maka bagus pula lah seluruh amal-amalnya, ya. Wa in fasadat fasadazairun amali, ketika sholatnya tidak baik, maka akan tidak baik pula lah seluruh amal-amalnya. Maka darinya itu perbaikilah sholat kita. Oke. Marilah kita introspeksi diri kita sendiri, bahwa sholat yang kita kerjakan sudah betul atau belum, sudah khusyuk atau belum. Rasanya di dunia ini sholatnya sudah benar-benar khusyuk dan tumakninah, ya. Adalah sholat Nabi Muhammad SAW. Mampukah kita meniru beliau? Bagaimana kalau ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat kita itu belum dianggap sempurna? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutupi kekurangan dalam salat kita. Maksudnya kita disuruh menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat dengan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyempurnakan ibadah kita. Masya Allah. Intinya ananda sekalian, ketika kita merasa bahwa sholat yang kita laksanakan ini belumlah sempurna atau masih banyak kesalahan di dalamnya, maka mari kita memperbanyak sholat sunnah. Moga-moga dengan sholat sunnah itu mampu menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam pelaksanaan sholat kita. Jadi sudah jelas bahwa sholat sunnah merupakan cerminan tingkat ketakwaan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan sholat sunnah, kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini menuntut kesungguhan dan tekad yang kuat, karena kita harus merelakan waktu, tenaga, dan harta demi melaksanakan sholat tersebut. Jadi sudah jelas bahwa sholat sunnah itu dilaksanakan semata-mata mengharapkan kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dijadikan bekal pada masa yang akan datang. Apalagi kita menghayati bahwa dengan melaksanakan sholat bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Nanda sekalian, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Namanya juga sholat sunnah, sunnah dilaksanakan. Apa itu sunnah? Ketika kita melaksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Sementara ketika kita meninggalkan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Orang yang melaksanakan sunnah, sholat sunnah, mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa, tetapi rugi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin diberikan oleh Allah, tetapi dia tidak mengambilnya. Ya, dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat duha, witir, dan sebagainya. Di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Nah, sekarang kita lihat sholat sunnah berjamaah. Ya, apa saja sholat sunnah berjamaah? Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah? Tentu kalian sering melaksanakannya.
Misalnya pada saat melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kalian tentu tidak pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha secara munfarid atau sendiri-sendiri. Ya, kecuali barangkali ketika betul-betul sholat Idul Fitri dan Idul Adha karena adanya COVID sehingga tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah, maka boleh kita laksanakan secara sendiri-sendiri. Namun yang diutamakan adalah dilaksanakan secara berjamaah. Inilah sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ya, kalau Idul Fitri, Idul Adha selama ini ya kita selalu melaksanakan secara berjamaah, dan ini sudah sering kita laksanakan. Namun yang ketiga ini hampir ya mungkin ada yang belum pernah laksanakan, yaitu sholat kusuf. Sholat kusuf atau gerhana matahari atau kusufus syams ya. Ada juga namanya sholat khusuf ya, khusuf ya. Jadi kaf dengan kha ya. Sholat khusuf itu adalah gerhana bulan atau khusuful qamariyah. Kemudian ada sholat istisqa atau meminta hujan atau memohon agar diturunkan hujan. Inilah 5 macam sholat sunnah. 5 macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Artinya sholat sunnah ini harus dilaksanakan secara berjamaah, minimal 2 orang, 1 makmum dan 1 jadi imam ya. Akan tetapi terkait Idul Fitri dan Idul Adha, ketika ya ada sesuatu yang ada uzur, ada halangan, salah satu contohnya adalah dengan adanya mewabahnya COVID-19 ini, maka boleh juga dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Namun lagi-lagi lebih afdalnya dan lebih utamanya adalah dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan sholat Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat ya, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Kapan itu? Setiap tanggal 1 Syawal setelah bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan ya, sunnah yang menghampiri wajib. Jadi hampir saja, sedikit saja ya, sholat Idul Fitri ini sudah menjadi wajib. Makanya banyak di antara masyarakat, di antara keluarga kita, di lingkungan kita, kita tidak pernah melihat pergi sholat berjamaah sebelumnya, bahkan sholat Jumat pun kadang-kadang tidak hadir, tetapi ternyata pada saat Idul Fitri itu semuanya datang ya. Terbukti ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu masjid penuh sesak ya, penuh sesak. Dikarenakan kenapa? Karena keutamaan daripada sholat Idul Fitri ini. Apalagi Idul Fitri itu 1 kali dalam 1 tahun. Nah, apa sebenarnya itu Idul Fitri? Id artinya kembali, sementara fitr itu adalah suci. Sehingga orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, kemudian dia melaksanakan sholat Idul Fitri, maka insyaAllah dia akan kembali kepada kesucian seperti layaknya seorang anak yang lahir dari rahim ibunya yang putih tanpa dosa. Baik ananda sekalian, dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan, minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan hal itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Nah, kita lihat di sini ananda sekalian. Silakan membaca ya, silakan dibaca cerita dengan judul Menyambut Hari Lebaran. Ini ada pada halaman 60. Nantinya Ananda membaca dengan cara merekam suara ya. Direkam suaranya
setelah direkam barulah kemudian dikirim ke WA saya. Adapun Ananda yang mungkin penyimpanan HP-nya tidak mampu lagi merekam suara, maka boleh video call langsung atau langsung menelpon dengan menggunakan via telepon atau WA boleh, ya, dengan alasan karena tidak mampu menyimpan memori di HP-nya, tidak masalah. Yang jelas ini bisa dikerjakan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaifiat sholat Idul Fitri. Apa itu kaifiat? Kaifiat itu adalah tata cara pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Sholat Idul Fitri. Ya, sebagaimana yang sering kita saksikan bahwa sholat Idul Fitri itu diawali dengan niat. Niat yang sesungguhnya adalah itu di dalam hati. Sementara yang kita ucapkan melalui lidah itu namanya lafaz niat. Lafaz niat kita butuhkan agar memperkuat keyakinan kita pada saat melaksanakan niat. Apa niat sholat Idul Fitri? Usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita sebagai makmum, maka kita tambah rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita sebagai imam, maka ditambah rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Ya, itulah niat daripada lafaz niat daripada sholat Idul Fitri. Setelah berniat, kita lanjut membaca doa iftitah. Doa iftitah itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Nah, setelah membaca doa iftitah, selanjutnya kita takbir, ya. Takbir sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Setiap selesai takbir maka diselingi dengan bacaan yaitu tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itulah tasbih yang kita baca pada rakaat pertama, dibaca sebanyak 7 kali, ya, 7 kali takbir, kemudian 7 kali tasbih. Kemudian gerakan dan bacaan lainnya, ya, yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sampai kembali bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua, itu sama saja yang dilaksanakan pada sholat secara umum. Nah, di rakaat kedua bangkit dari takbir Allahu Akbar, kemudian kita membaca kembali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 5 kali. Setelah itu gerakan dan bacaan lainnya sama dengan sholat pada umumnya sampai salam. Ya, setelah sholat, ya, setelah sholat Idul Fitri, maka khatib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama, ya, pada awal khutbah pertama itu dibaca takbir sebanyak 9 kali. Ya, sementara pada khutbah kedua itu setelah khatib duduk. Biasanya ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya, setelah selesai khutbah pertama dia duduk, setelah duduk dia berdiri, berarti itu akan membacakan khutbah yang kedua, yaitu dengan diawali takbir sebanyak 7 kali. Itulah tata cara tentang sholat Idul Fitri. Sekarang sholat Idul Adha, ya. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban. Kenapa hari raya kurban? Karena pada hari itu disunahkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berkurban, atau juga disebut dengan hari raya Idul Adha. Jadi dua namanya ini, Idul Kurban atau Idul Adha. Ya, sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
Dengan demikian, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan Idul Adha adalah sunnah muakkad. Jadi, hukumnya melaksanakan sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Hampir semua ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Kalau tadi di sholat Idul Fitri, usalli sunnatal Idul Fitri, maka pada sholat Idul Adha, usalli sunnatal Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, bagi makmum. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut kepada sholat kusuf. Sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf atau kusufus syams adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ya, jadi ketika sudah mau terjadi gerhana matahari, jemaah dikumpulkan di masjid. Salah satu dari jemaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Hal yang membedakan sholat kusuf dibanding sholat pada umumnya adalah sholat kusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah, ya, dan 2 kali ruku. 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Artinya, dalam sholat kusuf, 2 rakaat terjadi 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ya. Adapun tata cara pelaksanaannya, ya kita lihat yang pertama adalah berniat. Berniat untuk sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas dalam hati. Jika diucapkan atau lafaz niatnya adalah usolli sunnatal kusuf, ya, rak'ataini ma'muman kalau dia jadi makmum, imaman kalau dia imam lillahi ta'ala. Saya ulangi, usolli sunnatal kusuf, rak'ataini ma'muman kalau makmum, imaman kalau imam lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Setelah itu membaca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai suratul Fatihah, dilanjut dengan membaca surah-surah yang panjang, surah-surah yang panjang. Kemudian ruku yang lama. Setelah itu ruku yang lama dan panjang, ya, dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya, dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Ya. Setelah itu i'tidal, samiallahu liman hamidah. Kemudian setelah i'tidal, tangan kembali bersedekat, tangan di depan dada. Setelah itu kembali membaca suratul Fatihah yang kedua. Ya, setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah yang lainnya. Ya, setelah membaca surah yang lainnya, maka kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian i'tidal kembali, samiallahu liman hamidah. Setelah itu sujud seperti biasa, tetapi sujud agak dipanjangkan dibanding dengan sholat pada umumnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Kemudian sujud yang kedua ini agak dipanjangkan lagi, ya, lebih panjang daripada sujud yang pertama kali. Ya, setelah itu bangkit untuk melaksanakan
rakaat kedua Allahu Akbar. Kemudian melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Artinya 2 kali membaca ruku, 2 kali membaca suratul Fatihah. Adapun setelah selesai ya, untuk rakaat kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terutama pada saat sujud terakhir. Jadi ketika sujud terakhir di rakaat kedua, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, memohon ampun kepada Allah. Setelah selesai sholat, maka imam atau khatib ya berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya, gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Itulah tentang tata cara atau kaifiat dari pelaksanaan sholat kusuf atau kusufus syams atau gerhana matahari. Kita lanjut kepada sholat khusuf ya. Sholat khusuf. Sholat khusuf ini adalah gerhana bulan atau khusuful qamar ya. Khusuful qamar. Nah, pada sholat sunnah khusuf ini adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Jadi mirip-mirip antara sholat gerhana bulan dengan gerhana matahari. Ya, kalau gerhana matahari itu kusuf, sementara kalau gerhana bulan khusuf ya. Kho dengan huruf kaf. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan, mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Saya ulangi sekali lagi bahwa niat itu bukan di bibir tetapi di dalam hati kita. Namun dilafazkan agar menguatkan hati kita sehingga membuat hati ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat khusuf. Ya, niat sholatnya adalah usolli sunnatal khusuf rak'ataini makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau menjadi iman, lillahi ta'ala. Itulah kaifiat tentang sholat khusuf. Kita lanjut kepada sholat istisqa atau sholat untuk memohon hujan. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Pada saat terjadi kemarau berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air, umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Salah satu sebab terjadinya kekeringan adalah sikap manusia tak mau peduli dan tidak ramah pada lingkungan. Padahal air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kurangnya sumber air dan curah hujan dapat mengakibatkan masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam dengan rajin menanam pohon, merawatnya, dan menghemat penggunaan air. Pelaksanaan sholat istisqa pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat. Ajaran ini dapat menjadikan manusia agar melakukan introspeksi diri. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kesalahan dan dosa serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Pada hari keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa.
Mereka dianjurkan berpakaian sederhana, serta disunnahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar sampai ke tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat istisqa. Dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan. Jadi tidak perlu azan dan tidak perlu iqamah. Cukup dengan seruan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Cukup dengan itu. Setelah itu, maka seluruh jamaah berdiri. Sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lain. Setelah membaca suratul Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama, dimulai dengan membaca istighfar astaghfirullahalazim sebanyak 9 kali. Dan yang khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Itulah kaifiyat tentang pelaksanaan sholat istisqa. Baik ananda sekalian, setelah mempelajari materi tentang sholat sunnah, khususnya sholat sunnah berjamaah, maka diharapkan adanya umpan balik dari ananda sekalian sebagai evaluasi materi kita hari ini. Yang pertama adalah saya kembali mengingatkan ananda membaca cerita dengan judul Menyambut Hari Lebaran dengan merekam suara dan dikirim ke grup WhatsApp kita. Yang kedua adalah membuat ringkasan materi pada buku catatan. Setelah dibuat ringkasan materinya, materi yang tadi di buku catatannya, kemudian difoto dan dikirim ke grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga, jangan lupa like video ini. Setelah di like, kemudian screenshot dan dikirim ke grup WhatsApp. Dan yang terakhir adalah kiranya ada hal-hal yang penting atau belum dipahami, ananda bisa menulis pertanyaan di grup WhatsApp untuk insya Allah nanti akan saya jawab pada kesempatan yang lainnya. Demikian hari ini, atas segala perhatiannya saya ucapkan syukran atas segalanya, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan tidak hanya sekedar pemahaman, namun kita mampu melaksanakan sholat-sholat sunnah dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu kita berharap Allah kita semakin dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.